kamu jangan main di belakangnya kebun bambunya Yuriati itu, soalnya ada lur ketaprok. Lur ketaprok tuh nggak jelas bentuknya apa, tapi bunyinya lur ketaprok. Jadi memang ada beberapa pasien yang nyembahnya ke hijau-hijau juga. Jadi mereka kadang melakukan ritual atau enggak kayak sesembahan gitu di ruangan pasien itu. Aku lihat. Setan keluar, setan. Dulu ada satu peristiwa soalnya di yang Pantai Rawa itu tadi. Silakan Mas. Si Mas ini dikabarkan hilangnya tuh kayak jalan ke laut, tapi nggak ada yang notice. Nah, sampai beberapa kali disebut, ibunya selalu bilang enggak, anakku tuh masih hidup. Gua niat sejentik jari aja, mohon pada Tuhan, belecetan dia. Senegatif itu dia udah. Nelayan-nelayan situ apa-apa berdoanya ke selatan. Kok memorinya kayak di sini tuh suka jadi kayak tempat transaksi mereka ya? Larung-larungan sih. Jiwa gitu. Jadi bang, waktu gue teriak ada eksistensi yang kecil-kecil jin-jin gitu, gue gak tau bentuknya aneh. Ini tiba-tiba kayak datang, lo tau gak kayak ayam. Gue bilang ini makanan pada datangan gitu kan. Nah dari situ gue ngerasa kayak ini tempat sering banget ada meditasi yang untuk ritual macem-macem deh ini tempat kalau gue rasa Pas gitu. masih beroperasi apa non? Pas udah Gitu. beroperasi ya? Kayak dia tuh tahu, kayak soal tuh kayak dia ngasih gambaran, wah ada darah. Di dalam kan, Dam? Di dalam. Bukan di luar. Di dalam, bener. di dalam. Gitu. Kayak dia tuh tahu soalnya kayak dulu-dulunya sebelum gue tuh ada yang datang, tapi dengan konsep tuh ritual konsepnya ngasih kayak ayam, mungkin darah ayam atau apa, gue gak ngerti. Di situ. Lu gak ngeliat bosnya gitu di sana? Justru itu gue yang kayak gini curiga bang. Gitu. Pasti lagi sembunyi nih feeling gue sih. Tapi gue nggak tahu belum tahu nih di mana. Tapi gue ngerasain kayak ada hawa-hawa yang agak deg-degan sih di bawah tanah. Nah, sama kayak Jesselyn bilang dong di awal. Iya. Kayak ada yang deg-degan, kayak dia tahu kayak ada ancaman datang. Nah, gue lagi nyari tahu nih di sebelah mana nih eksistensi yang lagi deg-degan itu tuh. Gue coba bird's eye view ya. Kayaknya lebih deket ke sayap kanan deh kak. Kanan Kanan ya? atas, kanan atas. Lebih Gue setuju deket ke sih sayap. Kanan atas. Kanan atas atau kanan selatan maksudnya konteksnya? Kalau di map itu kan utara. ada arah utara, barat, timur, Ya, selatan kan? utara. Arah utara timur. Betul. Utara dan timur. Apa sih istilahnya? Timur laut ya? Iya. Iya, timur laut itu. Ulernya ada masuk. Aman sih. Oh iya tuh. Ada. Agak jauh. Ada. Iya. Nggak mau macem-macem dia. Mau ditebas. Enggak, dia udah ketakutan sih kayaknya. Gitu lu bilang kita datang kurang sopan. Gue kira wanita ya. Iya. Jin sih. Oh Dam, lu lihat ekornya deh. Udah luka. Kayaknya udah dikasih peringatan deh sama siapapun yang bisa aja sama si Grim Reaper-nya atau apa, nggak tahu. Pokoknya udah kayak ada luka dikit kayak bekas dizolimi. Bentukan itu bosnya tuh bang? Bukan. Oh bukan. Bukan. Si cewek itu ular, bukan. Kayak begitu bos. Di bawah tanah. Boleh coba mungkin kalau mau nyelam. Enggak sih. Nyelam ke tanah. Oh, enggak Bo. Iya. Gue tadi coba kayak ngantem gitu kan. Mungkin ini baru hipotesa gue ya. Mungkin setelah rumah sakit ini non operasi, ada aja manusia-manusia geblek atau ngaco gitu ya, yang ritual macem-macem, terus nanem pusaka, nanem benih, nanem batita. Itu yang mungkin nggak enak banget. Mirip seperti kita di kemana pabrik gula gempol, mirip. Agak-agak gue berasa soalnya. Mungkin juga itu adalah batita yang sudah meninggal terus ditanam, gue nggak ngerti ya. Tapi ini energinya ada niat sih nanam itu. Niat bukan niat kayak nak semoga kamu di jalan berikutnya. No, ini niatnya niat something else ini. Klinik gitu maksud lo? Klinik. Kayak tumbal gitu. Gue ambil saja katanya. Waduh. Jadi gini bang, tempat ini sebentar ya, dulu tuh nggak ada masalah dengan rumah sakit ini sebenarnya. Ya, tapi yang bikin masalah tuh ada orang-orang yang setelah rumah sakit ini jadi
dicitrakan negatif. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya astral-astral negatif pada datang. Iya, mengundang. Gitu. Jadi karena apa? Dia suka ada di saat pelaku supernatural datang ke situ, pada akhirnya dimensi supernatural itu kebuka di rumah sakit ini. Jadi makin tipis ya. Makin banyak dan makin banyak astral datang ke sini. Gitu. Logikanya memang tidak mungkin kan melakukan sesuatu pada saat itu beroperasi. Iya. Begitu tidak ada penjaga, quote unquote. Langsung Nah itulah dijadikan. the vacuum of power-nya pas lagi nggak ada penjaga. Emang nggak ada penjaga sih kalau sekarang itu yang jaga ya penduduk, maksudnya menganulir supaya tidak tercapai cerita-cerita bohongan. Gitu. Di sini juga astral-astralnya jadinya kesannya tuh jadi banyak manipulasi juga sih. Iya makanya lebih banyak kan ada ranah persepsi kan. Di situ persepsinya tuh lebih strong gitu. Jadi mereka yang tadinya energi basic begitu netral gitu, dia jadi naik ke persepsi. Gitu loh. Jadinya ya tahu sendiri kan, kita aja bisa mempersepsi air untuk jadi buruk gitu, apalagi ini yang purely energi gitu loh. Nah itu yang kurang, itu yang bikin sebel, ngerti gak sih? Gitu. Ini aku juga baca sih niat dari ada yang penelusuran di sini buat seru-seruan kayak niatnya pengen ngeliat ya memang penelusuran kayak gitu sih ya. Yeah. Gitu. Gue nggak takut kayak petantang-petenteng gitu. Kerasa sih. Gue nemuin sesuatu informasi signifikan nih. Apaan? Gue bingung. Kayak ada sebuah ketakutan massal yang berpola seragam. Semua astral di sini kayak takut air. Gue bingung kan, takut air. Takut bersih nggak? Bukan. Gua tadinya kakak pikir takut bersih. Ini kayaknya nih, ini cuma dugaan gue ya. Kalau semua astral gini takut air seperti itu, jangan-jangan dulu pernah terjadi banjir, bencana alam ngelahap daerah sini. Pernah ada rekor di sini banjir nggak masuk ke rumah Yang sakit? jelas pastinya kalau memungkinkan ya, harusnya cuma Kali Lukulo banjir harusnya. Kali ya. Kali Lukulo yang di sebelah baratnya. Kalau Soalnya rekaman memori dan ketakutan si semua astral ini nggak suka air. Coba Astral cek. ya? Dam lu cek deh, mereka nggak doyan air, baik bersih ataupun genangan. Nggak doyan mereka. Gue bingung kenapa gitu. Apakah mereka dulu trauma karena ada bencana banjir, atau mereka nggak suka bersih gitu? Dua-duanya kayaknya. Ini feeling mas, gue boleh jawab berdasarkan feeling gak? Iya. Bisa aja dia takut sama air suci, air yang didoakan gitu loh. Sama mungkin para pelaku supernatural mungkin dia bawa air yang macam yang air doa atau apa. Ya. Mungkin ini cuma feeling, jawaban gue berdasarkan feeling. Gitu loh. Mungkin juga di situ ya mereka nggak nyaman gara-gara ya memang suka daerah yang lembab ketimbang yang yang banjir gitu loh, yang banyak airnya mungkin. Lu nemu eksistensi ijo-ijo, maksudnya bawahannya di situ bang? Belum nemu. Di satu itu doang tadi. Itu pun juga kita nggak yakin, tapi ya bentuknya mencerminkan. Oke, nggak ada yang berpusat di situ ya? Udah makin nyingkir tuh Dam sih. Mungkin bisa diajak komunikasi kali yang ular itu mas. Padahal kita datang baik-baik. Yes, mau diajak komunikasi daripada bingung mau ngapain? Boleh. Kita gabut di sini loh. Pakai tali ya. Tapi apa kita yang mau datangin apa gimana? Datengin aja deh, nggak Datangin sopan kalau aja gua deh, jerat iya. pakai tali Kasian. gitu. Yuk. Ketakutan banget sih. Emang kita ngapain sih? Emang kita nggak apa-ngapain. Yuk kita keluar. Oh dia agak di luar ya. Dia nggak di dalam dia. Ada poster kalian apa di sana? Gue nggak tahu kok dia kayak ngelihat orang pengen ngapa-ngapain gitu loh bang. Kayak anak kecil ngeliat penjahat tuh kayak kita tuh. ya nggak kaget. Ya maksudnya. Ya emang galak sih Bang Adam sih. Ini kakak udah samperin nih si ular jin itu. Kok dia kayak stuck ya? Kayak stuck di tempat kayak Iya. kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ada yang ngekerangkeng dia, tapi gue bingung apa gitu. Dan kayak nggak bisa keluar juga sih. Jadi kayaknya ada sesuatu yang mengikat dia, bawa sebuah energi yang mengikat dia. Jadi pantesan dia kayak gitu kayak, tapi kesannya kayak tangan dan kakinya tuh nggak bisa kemana-mana. Apaan sih? Apa di sana tempat pembuangan juga, pembuangan jin gitu? Bisa jadi loh. Itu kalau mau ngajak ngomong Kayaknya nggak silakan. mungkin sih. Oh nggak mungkin. Jess, lo coba tanya ulang deh. Maksudnya dia apa sih? Bukan gue pelakunya. Apaan sih? Pelaku apa? Emang lu diapain sih? Bukan Dia kayak pelaku. takut dibantai. Mungkin Iya. dipikir lu yang ngekerangkeng dia kali. Enggak, gue enggak. Enggak, kita nggak ada yang kerangkeng Iya kok. dia. Mana ada gue jahat ini? Terus Iya, dia baru kali ngatain ini. ke Adam. Bentar. Baru iya. Dia ngatain ke Adam, dia bilang muka-muka pembohong gitu. Waktu ke Adam bilang mana ada ini gitu. Enggak, tapi gue bingung gini loh. Dia
ngucapin sebuah komentar kayak bukan gue pelakunya, emang ngapain sih gitu. Kayaknya takut dibantai mungkin. Oh maksudnya dia membahasakan dirinya. Iya. Gue pikir lu yang Iya. dituduh tadi. Enggak, dia kayak emang kita mau ngapain dia gitu loh. Belum ngapa-ngapain kok. Baru mau. Dia mukanya tuh kayak enek gitu loh ngeliat ke Adam, tapi kayak nggak berani ngapa-ngapain juga. Yang nyesatin maksudnya dia. Gih, wawancarain Gih. Jasin aja deh. Dia sama gue agak takutan kayak aneh gitu loh. Iya bener. Udahlah. Takut-takut galak gitu. Padahal gue baik orangnya. Kayak takut kayak nggak mau disentuh, kayak jangan sentuh aku mas, aku Kayak, jijik. Kayak sorry ya, gue kayak mau perkosa orang tai. gitu. Kenapa? Kayak lagi mau perkosa orang. Udah lah, Jasin aja lah. Hentikan Roma. Iya bener. Ya kan seakan-akan kayak gitu. Iya, kayak apaan Jangan sih, kayak sentuh aku, drama Mas. banget tuh. Aku jijik. Jin ini drama, sumpah dia drama banget nih. Coba tanyain deh, bos lu siapa di sini? Yang tadi disebut Grim Reaper. Beda sudut. Oh. Kak Sweta. Oke. Tuh kan dia nyebut yang di sayap kanan sih. Dia nunjuk doang, tapi Yang bentar, nunjuk Grim di mana? Reaper atau? Bukan Grim Reaper. Di mana? Bohong Jess. Berasa. Bohong ya. Aneh ya. Dia sendirian ini. Iya sendirian memang. Kayak dia bahkan udah gak tahu bosnya siapa. Gimana? Dia bossless. Mau diikutin apa enggak? Nggak usah sih kalau dia Yang clueless pokoknya juga sih. kalau arah dari ini ya ke aku itu kanan, tapi kalau arah dari dia dari maksudnya gimana ya jelasin ya? Dia ngadep ke utara. Dia ngadep ke dia- arah pintu keluar kan? Kayak dia arahnya Jidan. Oke. Iya, Arahnya kameramen. arah kameramen. Nah, terus dia nunjuknya itu ke sebelah kiri. Berarti kalau dari kita sebelah kanan. Iya, di sayap barat. Ya. Sayap barat paling barat aja cari. Yang sebelah utara barat daya deh. Yuk, kita mau ke sana enggak? Boleh. Ntar dulu, Jis. Nggak apa-apa. Gue baca memorinya dia nih. Ini jinnya lumayan umurnya agak tua sih dia. Yang tadi. Yang ini Mas Wil. Jin ini, Lu Jin coba yang cewek. perhatiin lagi nih. Ini dari udah lama dari kerajaan apaan tahu nih. Tapi kok dia terkungkung gitu ya? Iya. Ini drama apa lagi nih di sini? Kok di bawah tanah kayak ada yang gerak ya? Kayaknya emang ada curiga sih di bawah tanah. Coba deh mungkin Jas. Gimana, kita mau kemana dulu? Oh, di bawah tanah ada keluarganya lagi. Dia beranak pinak di sini. Pantesan. Oh. Soalnya ada yang gerak di bawah tanah, berasa. Iya, Ini gua nggak. negatif semua sih. Iya, benar. Enggak kok, kita nggak ada niat nyakitin ini, keluarga lo kok. Ini satu injekan kaki dari Arka, belecetan semua sih mereka nih. Iya, dia natap ke Adam gimana banget gitu, kayak bohong kamu kayak gitu. Enggak, gua. Lo lihat dong hati gue ini, bangsat emang. Kadang pernah ngapa-ngapain dia kali. Enggak sih, mungkin. Kok dia kayak ngerasa terzolimi banget soalnya. Ingat nggak dulu lu di Jawa Timur pernah nggak sengaja di ujung-ujungnya yang kita bahas Daruha, lu pernah ke sono kan? Mantan Kadam kali Iya. itu. Iya mantan. Makasih Lin, biasa kamu Terzolimi jadi soalnya. ngerjain kakakmu lu. Jadi di bawah tanah cuma ada keluarganya dia doang tuh. Iya, Bukan ada jadi something power yang lebih gede. Iya, jadi dia tuh takut kita tuh datang terus zolimin dia, terus nyakitin peranakan dia, Bang, gitu loh. Poinnya di situ. Coba tanya deh Jess, Adam, kenapa dia kayak nggak bisa kemana-mana, terkungkung energi gitu? Kenapa? Dia nganggap itu rumahnya dia sih. Kayak tempat tinggalnya dia gitu. Oh, dia bilang ini rumahku, aku tidak bisa meninggalkan keluargaku. Dari kapan? Dari kapan? Iya, di situ. Lu tinggal di sekitar situ juga, Mas? Udah suka main layangan ya? Enggak, dulu aku keburu pulang ke ini sebelum aku menjadi besar lah istilahnya. Sebelum Itu ya sebelum punya apa ya kemampuan untuk pergi ke daerah situ. Dia bilang Itu gini, daerah terlarang. coba ya, apa mungkin Kak Adam atau kakak Kasweta. ya Kak Sweta atau Kak Willy atau Eileen bisa validasi. Dia bilang dari 8 sampai 9 tahun lalu. Dia sih ngomongnya gitu. Baru dong. Iya, baru dong kamu di sini. Kan dibawa-bawa orang sih kayak gitu. Iya beneran serius. Maksudnya tadinya itu hanya energi netral by quote unquote kematian aja gitu loh.
tiba-tiba kok jadi rame. Itu udah banyak yang bahas. Itu keramaian itu rameannya ya kayak orang ikut bawa, bukan dibuang ya, ngikut tapi kayak stay gitu loh. Dia bilang aku nggak bohong, dia bilang gitu. Ya udah. Aku baru di sini 8 sampai 9 tahun yang lalu. 2012-an lah ya. Baru banget. Baru. Tapi itu udah nggak beroperasi lah Mas ya. Udah temen baru itu aja. Berarti itu aku rasa dari orang-orang yang kesini ya kesini. Iya itu tadi bawa-bawa. Ya mungkin buang atau mungkin ya. Tapi lo kecil di situ Mas. Soalnya dia ngomong sendiri nih, gue juga bingung maksudnya apa ya. Kayak dia kayak seolah-olah kenal Mas Sweta. Hah? Seolah-olah. Ini kan omongan dia. Umumnya aku lari di situ ya, kan. jadi kayak bisa jadi kenal warga-warga situ. Sebelum lu kecil katanya. Ini gue gak tahu dia bener apa enggak informasinya dari dia. Waktu sebelum lo kecil. Maksudnya Mas Sweta kecil. Dam, she is the boss di area ini. Gue rasa iya sih. Gak ada entitas yang powernya energi kuat lagi selain dia sih maksudnya. Bahwa gue udah coba validasi ke dia. Soalnya gue dapat info. Jaslyn help me. Kamu kontak ke dia ya. Jin, kamu terkerangkeng dengan energi yang tidak terlihat ini karena kamu terus-terusan ketika ada manusia yang mencoba meditasi atau ritual, kamu menampakkan diri dan kamu menunjukkan diri seakan-akan bahwa manusia itu melihat sesuatu kan. Berapa banyak manusia yang kamu sudah gituin? Dari mukanya sebenarnya kelihatannya iya, tapi dia nggak ngaku, dia diam aja. Ya itulah kenapa kamu dikerangkeng. Masih bagus kamu tidak dimusnahkan loh oleh energi Tuhan. Wait, kamu bohong gak sih ngomong 8 sampai 9 tahun yang lalu? Coba jawab jujur. Jangan bohong terus. Agak bohong ya. Iya, aku berasa dia tuh nggak mengatakan yang sejujurnya. Kalau asal-asal perempuan Kamu bohong lagi. Tangan kirimu tadi sudah kepletek itu dengan energi kerangkeng itu. Kamu jujur, jangan bohong. Dia bilang nih 19, udah gitu doang. 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu maksudnya. Jangan bohong lagi. Iya. Menurut lu berapa bang? 19 tahun. Gak berani komen. Soalnya TikTok belum ada saat itu. Jadi belum ada yang Iya iya. Coba Coba kapan di rumah sakit? Gak bisa dibilang bohong di tapi gak nonaktifkan. kerasa energi bohongnya gak kerasa. RSUD Kebumen kapan di nonaktifkan? Harusnya 2006 somewhere. Coba 19 tahun tuh itu tahun berapa ya? Oke nggak apa-apa lanjut. 19 tahun yang lalu kalau kayak gitu 2000-an. 4. Tahun 2004-an. Mas Wil, lo kenapa bilang dia pemimpinnya? Ya karena ada memori banyak orang nih, maksudnya human ya, manusia yang masih hidup, yang setelah rumah sakit ini non operasional, manusia itu nyari-nyari klinik-klinik doa, meditasi macam-macam, ya dia juga yang nongol. Dia suka manipulasi. Iya itu dia. Jadi she is the boss di. Wah. 2014. Oh baru ya. Baru. Sudah nonaktif tapi ini rumah sakit dari 1916 berdiri. Iya. Lama banget. Dia Sudah pindah ke gedung baru. Dia sering banget memanipulasi sih. Bahkan sorry aja ya bang ya, dia memanipulasi ke para meditasi meditator seperti kayak kemunculan seolah kayak Sunan ini, yang pantai ini, kakek tua berjenggot putih. Nah, gitu loh. Itu mulu nggak kreatif. Interupsi, disitulah dosa dia paling besar, Bo. Dia ini ibaratnya ya, nggak ada maksud apa-apa. Kalau gua niat sejentik jari aja, mohon pada Tuhan, belecetan dia. Senegatif itu dia udah. Dosanya udah banyak ya. Wah kacau. Gue bingung loh. Dia nggak membunuh, tapi dia memanipulasinya tuh kayak dia membypass suara hatinya bahwa lu sebagai jin, lu nggak boleh menyesatkan manusia. Lu punya power jangan dipakai untuk menyesatkan manusia. Terus-terusan dipakai sama dia. Dan dia larut di dalam kesenangan kayak, gue ngerjain manusia bego gue kerjain. Alhasil dia dikerangkeng kan sama energi kanan, kubu kanan. Catfishing. Tapi dia jatuhnya anak buah dari. Gue nggak ngerasa dia anak buah siapa-siapa. Dia emang simply satu jin yang seneng memainkan manusia yang lagi mencari ilmu aja. Because she has the power ya. Iya semua jin punya, cuma dia kebetulan lagi dapat mangsa yang empuk aja di daerah ini, emang strategis aja gitu. Sih. Tapi gara-gara itu cewek tapi ya kalau kayak gitu ya. Cewek, dia mupuk dosa sih dia. Mas Sweta dapat apa namanya? Intuisinya. Ya nggak tahu ini beneran apa enggak ya. Aku kayak gitu mah langsung ngebayangin aja. Mungkin Bang Adam mau coba ke Mas Sweta dari bentukannya. Enggak, itu udah oke kok.
yang di intuisi yang di Mas Weta tuh cepet, tapi kan balik lagi kan Mas Weta tuh butuh kayak mengakuratkan ini bener apa enggak gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, itu masih ya perlahan sih bang. Kalau bener gak sih kalau di sana tiba-tiba tuh kayak meninggi langit-langitnya nggak sih? Mah? Meninggi. Langit-langitnya kayak meninggi nggak sih? Tinggi gitu. Ya jadi soalnya itu pendek sebetulnya. Tadinya rendah, terus tiba-tiba jadi tinggi aja. Orang yang datang ke sana gitu maksudnya Mas. Nggak tahu, maksudnya aku ya kalau katanya kalau masuk ke sana ngebayanginnya tuh kalau masuk ke dimensi sana ya jadi kayak gini lah tingginya gitu kayak menjadi kecil atau karena kita tidak bisa ngukur ya. Oh itu kita nggak bisa fokus di situ sih kalau kita sih. Oh nggak bisa fokus ke kita tuh kalau energi Etia ini sharing. ibarat kayak Mas Sweta pernah lihat main game yang pistol doang nggak? Iya, Nah kita tuh kayak gitu. First person shooter, Iya. kayak FPS, first Gitu. person, Oke. POV-nya. Ya, kalau gitu kan bisa lihat ke atas dong. Iya. Itu manipulasinya sih kalau gitu ya, agak meninggi gitu. Gue takutnya yang dilihat Mas Sweta itu bagian dari genjutsu. Tau nggak? Genjutsunya banyak juga di sana, Bang. Ya balik lagi yang hasilnya si wanita ini. Wanita paling cantik sedunia Namanya siapa ini. sih? Tanya Jess. Tanya Jess, namanya Jess. Gue gak suka yang drama-drama soalnya. Jangan bohong lagi, nama kamu siapa? Ada S-nya ya? sweater. Sweta. Kaget lo gue Mas Sweta. Kurang cewek apa nama aku? boleh. Aku boleh jujur nggak, Kak Sweta? Boleh ya? Dulu aku punya guru ekonomi orang India, namanya Miss Sweta. Iya, nama Hindu ya. Iya. Artinya putih. Pulih. Putih. Oh, putih. Oh. Bang Adam gak cocok kalau gitu kasih nama Sweta. Sweta itu nama serapan, Bo, dari kata artinya keringat. Sweat. Swete. Ting. Jadi bahasa gaming gua. Jujur nama kamu siapa? Ini bangsat nih si Jin satu ini nih. Ada intuisi untuk di Dia beresin? masih intuisi Dia yang dia Jess. dia tuh masih bohong-bohong, aku tuh berasa. Masih Masih bohong, doyan bohong dia nih. dia menyimbolkan ke intuisi gua Hmm. kayak gua tuh adalah jin yang tenang. Gua dulu tinggal di sebuah rerumputan, gua aman gitu, gua nggak ganggu. Tapi padahal kerjaan dia memanipulasi kayak nggak sesuai dengan ekspektasi intuisi yang dia kasih ke Kesankan. kita, ya. Tapi sebenarnya tingkah dia beda gitu, ngerti nggak? Bang? Ya, tapi dia tandanya bekerja dengan baik, Bang. Emang itu kerjanya dia. Memanipulasi. Dia memanipulasi dengan sampai baik, titik ya. darah penghabisan. Bagus sih. Bagus gimana kadang? Tandanya dia konsisten orangnya. Iya, sesuai kodrat ya. Iya, sesuai kodrat. Manipulator. Terus kata dia gini, masa kalian nggak percaya sama aku? Ya iyalah, Kamu sudah di angka kematian saja masih seperti ini ya, Jin. kamu bener-bener. Tadi sih hasrat gue nggak naik sih, tapi kalau gini hasrat gue jadi naik sih bang. Silakan, Bang. Enggak sih. Maksudnya suka sama dia? Enggak. Hasrat makan biasa. Oh, Mungkin Kata dia gini, kalau aku diapa-apain aku ngadu ke Tuhan katanya gitu. Bisa banget. ya coba aja ngadu. Kalau aku diapa-apain aku bisa ngadu ke Tuhan katanya. Kalian jangan macem-macem, dia malah gituin kita. Siapa bilang kamu yang macem-macem? Tuh arka di belakangmu. Mau pilih mana? Dari kaki besi raksasa? Mau kepalamu yang dipecahkan? Atau mau cara lain? Terus aku tuh orang baik, dia bilang. Aku itu jin baik. Kalau oh thank you. Dia barusan ngomong kayak gini. Aku kalau mereka datang ke sini tuh aku suka kasih mereka pencerahan. Hai. Maksudmu manipulasi kali. Pencerahan dari mana? Kamu menyesatkan. Bahasanya bagus banget. Dia ngomong gitu, Bo, tapi tangannya sambil gak bisa gerak. Kayak, aku tuh gini. Kayak di film-film. Ini bohong, ini full bohong banget sih. sekarang Dia udah messed up sih logikanya dan moral kompasnya. ya udah finish him deh. Kalau nggak di finish him ya coba. Gue punya ide lain sih. Terus dia bilang, kalian jangan macam-macam, kalian jangan ke tempat, maksudnya ke tempat apa namanya, saudara-saudaranya itu. Peranakannya dia. Ya, peranakannya dia. Kalian jangan macam-macam katanya. Udah serahin Tuhan aja ya, gue rasa Terus udah dia bilang, serahin. nanti aku panggil yang lebih besar katanya. Iya deh ya. BS semua lah omongan lu lah. Ya udah serahin ke Tuhan deh.
Tapi kalau gue doa gitu musnah dia, Bong. Ya bagus dong. Tempatnya jadi agak, walaupun nanti ada yang datang lagi sih. Gimana? DA? Gue ikut lo aja Mas. Gue nggak suka wanita Sama drama. nggak ada keterangan yang bisa diambil sih. Jin, sampai sini saja perjumpaan kita. Ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu pada jin ini Dia teriak-teriak. melalui agen Tuhan. Tunggu. Gue mau cerita. Bangsa. Oh, dia bilang gitu. Udah Mas Wil, sikat aja lah. Gue nggak percaya sama dia. Amin. Habis gila, nggak tahu siapa yang hajar Arka atau siapa. Dirobek ya? Iya. Dirobek loh. Belas. Kayak ada tangan besar, Bo. Kayak ke kepalanya terus dirobek 2 gini. Lecetan sih. Gori sih. Langsung diem suaranya, nggak ada suara lagi. Ya di sana nggak ada penguasanya lagi. Itu Arka ya Jesse yang robek itu, tangannya gede banget. I think so. Iya. Emang kacau sih. Gori banget, Bo, pemandangannya tadi. Mungkin nextnya coba deh kalian, kalau dari ide gua, bisa gak sih kalian coba bird eye view ke yang segitiga tersebut, atau enggak ke atasan lagi lah. Kalian ngeliat titik mana sih menurut kalian yang memang potensi energinya gede? Untuk apa nih? Kalau untuk demonik sih belum berasa banget ya. Nggak ada demonik ya di sana. Ya. Tidak. Klinik banget lah, atau mungkin Karena- yang lebih ke arah selatan. Oh, kalau klinik ya yang ini, rumah sakit ini, karena orang banyak mungkin notabene cari ilmu, terus si jin cewek ini yang ngasih pencerahan palsu gitu kan. Di sini Ya, sekadar nyari batu akik kayak gitu. iya, di jembatan gue belum ngelihat, Bo, tapi ya ini salah satunya yang kuat. Batu akik maksudnya merah delima. Ini apa namanya? Zamrud itu. Zamrud gitu-gitu ya. Tapi biasanya yang pola, biasanya pattern obsidian yang ada gambar kira-kira ini mirip semar gitu. Oh, Klinik iya. maksudnya apa sih itu kayak gitu, ngerti nggak sih? Benar-benar. Tapi itu materi yang bagus ya untuk penulisan cerita. Itulah pentingnya. Betul. Tapi kalau kalian lihat coba bird eye view deh. Ada yang menarik nggak sih dari itu? Udah. Ada bawahnya, lautnya. Pantainya. Seriusan gue nggak bohong, lu katanya suruh cari yang menarik. Di segitiganya yang menarik bawahnya ya laut itu sendiri. Jauh, tapi ke Laut selatan. selatan itu sendiri. Jauh ke selatan. Pantai. Itu menarik banget sih Mas Wil. Ya, monggo. Soalnya itu larung-larungan tempat di situ, larung-larung. Mau gaskan lah. Serius lu? Say hi. Woi, jam 7 klien woi. say hi doang. Say hi. Hai gitu kan. Terus habis itu kabur. Kalau mau tak kasih yang bagus lagi ada. Kalian Daerah berempat ya? Merit. Gue sama Grim Reaper di Apa Mau. yang bagus boleh? Coba ke pantai Lembu Purwo mau nggak? Lembu Purwo. Itu di selatan. Iya sama. Masih jajarannya. Coba pakai memori ya, lo ngekstrak memori. Coba ya kita Coba mungkin Terus Mas Weta sebutin juga namanya Mas Weta. pantai tulis aja. Ini balik dulu nih atau gimana? Bentar. Masih di Pantai sini. Rowo Mirit. Rowo Pantai Mirit. Rowo Mirit. Oke. Mas Weta coba sekalian bayangin mungkin. Udah. Udah dapat lo Bang Adam. Udah dapat. Pantai Rowo Mirit. Oh, Aku memorinya yang 2006. Sekarang udah beda. Sekarang udah banyak pohon kelapa. cemara. Kelapa. Kelapa bukan kelapa itu nipah. Kayak kelapa ya? Oh, bukan. Yang depan itu apa sih pohon? Nipah sih itu harusnya. Mas Wil asik sih di sini Mas Wil. Tuh, Enak. ke selatan. Gue mesti pinjam tangannya siapa? Bang Adam. Kasweta. Kasweta. Ini memori Kasweta. Ini memori 2006 ya. Pantainya apa namanya tadi? Mirit. Pantai Rowo Rowo Mirit. daerah Banyak Mirit. pasukannya sih di sini. Ya. Pasukan hijau-hijau. Masih ada kepiting kecil-kecil nggak di pantainya? Iya. Kalian turun ya ke bawah, dari rumah sakit ke bawah terus ke selatan. Itu kalau lurus di situ namanya pantainya daerah Bocor itu, daerah Bocor. Dari situ ada jalan baru tuh, Jalan Urut Sewu. Tuh. Guys, Terus ke timur. guys. Kok memorinya kayak di sini tuh suka jadi kayak tempat transaksi Ya. mereka ya? Larung-larungan sih. Iya, tempat transaksi. Jiwa gitu. Di sini pernah ada orang yang ngelihat atau mungkin Kasweta sendiri tempat transaksi nggak di sini? Enggak, kalau sekarang itu pasar rame udah, maksudnya itu emang tempat wisata gitu. Transaksi apa Pantai, dulu, Jess? Bagus. Transaksi antara jin? Oh, Kalau transaksi antara selatan jin. lah, enggak sih kayaknya. kalau jin ke Kalau- manusia mungkin. Kalau zaman begini ya. Saya mau cerita dulu ada satu peristiwa soalnya di yang Pantai Rowo itu tadi. Silakan Mas Weta. Boleh. Pantai Rowo itu dulu sempat ada kan kayak istilahnya Abang None kalau di sini. Dulu Mas dan Mbak Kebumen. Pas lagi penanaman pohon untuk
menangkal abrasi. Si Mas ini yang masih muda ya 17-18 lah, masih SMA, itu hilang di situ tiba-tiba. Iya dia udah punya pacar ceritanya. Dikabarkan hilangnya tuh kayak jalan ke laut tapi nggak ada yang notice. Nah sampai beberapa kali disebut, ibunya selalu bilang enggak, anakku tuh masih hidup. Gitu. Nah terus dibawa pacarnya untuk dibantuin kayak semacam ngebujuk, tapi nggak mau pulang si cowoknya. Akhirnya hilang aja gitu. Hilang aja udah. Kayaknya itu tutur tinular juga sih di kalangan. Oh, mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut, sorry. Oke. Gimana guys? Dapat apa guys di sana, Bang? Kalau gue rasa kayak ini balik lagi Bang ya. Kalau dilihat secara mata biasa ya paling kayak pantai tempat wisata biasa. Betul. Gitu bagus tempatnya. Tapi untuk pojokan-pojokan, sudut-sudut kita itu udah banyak pasukan. Iya. Pasukan apa? Iya, pasukan Iya jinnya sih. Gue boleh balik dulu ngelihat lewat ini nggak gambar? Boleh silakan. Oke, sip. Coba dikirim. Rowo Mirit ya? Ya, Pantai Rowo Mirit. Kayak di sana juga Tapi pada aku seneng sih tuh. Dulu tuh bagus banget spotnya. Wah, keren lah pokoknya. Yang di pojok-pojok ya. iya pojok-pojok dan Iya. bahkan lo tau nggak nelayan-nelayan situ apa-apa berdoanya ke Selatan. selatan. Jadi kayak Nah, lu itu semoga Lembu Purwo Laguna. gua dapat Yes. ikan banyak di sana atau apa Yang mana? atau Bagus gimana. tempatnya. Tuh. Doanya ke situ. Nah, itu yang dilihat sama Adam tuh. Jadi aku ngelihat ini sih memori sih. Di sebelah sini itu kayak banyak pasukan, kayak dari laut gitu. Terus ada satu sosok kayak ratunya gitu. Dia ratunya itu rambutnya panjang, terus dia kayak pakai apa sih? Mahkota. Emas gitu. Iya. Kayak Gua pakai liat emas gitu. Terus dia kayak transaksi gitu. Transaksi tapi sama jin yang ada di apa? Aku nggak tahu jinnya itu penunggu di situ atau cuman jadi tempat transaksi doang nih. Aku butuh cari tahu. Iya, tapi pemandangan itu kerasa banget gitu. Ratunya itu yang cewek yang kamu bilang itu ijo-ijo kah? Apa bukan? Feeling aku sih kayaknya masih ada campur tangan sama Tidak bisa ijo-ijo langsung. gitu. Oh iya. Iya. Ada levelnya. Ini levelnya bukan yang itu ya? Kayaknya bukan yang paling Bukan. atasnya Nggak gitu mungkin. sih, bukan sih. Pos militernya ada di dalam lautan situ, ternyata bukan di daratan. Oh, pos Jadi militer ya? cuma pertemuan doang tuh kalau di daratan. Tapi Antara habis itu jin darat balik dan jin lagi. laut gitu maksud kamu? Mungkin karena aku belum tahu ini tuh jin apa. Yang lu lihat apa bang? Ya itu gue ngeliat kayak ada sinar, tapi sinarnya kayak di dalam lautan tuh pas gue liatin dari jauh tuh kayak kayak sebuah bangunan gitu loh, kayak pos gitu. Aquaman 1. Aku ambil satu. Udah, Iya, iya. paling gampang. Bener sih. Bener sih. Itu bener. Maksudnya lu jadi nggak? Ada ularnya. Ntar dulu. Justru mereka tuh kayak sebagian tuh kayak ekornya kayak ular gitu loh. Mas. Bukan, maksudku yang di dalam istana itu di tepiannya kamu lihat 2 apa 3? Kayak ada 3 atau 2 gitu ya. Gue nggak lihat. Jadi ada istananya tapi. kan. Nanti ada yang lingkar-lingkar. Ada. Itu yang kemudian ditangkap oleh orang-orang dijadikan pintu maksudnya gerbang 3 candi. gerombolan. Oh, emang ada. Iya. Oh, berarti sesuai ya. Kalau di gunung Dwarapala itu yang bawa gada yang besar. Dia nggak punya eyelid, jadi nggak bisa merem. Ya udah Mas Fir, lu mau ngelempar apa di situ? Gue cuma pengen tepuk tangan, tapi itu kayak bom gitu sih. Intinya kayak lu bayangin orang-orang lagi enak-enak di pasar gitu, terus lu kasih bubar semua gitu. Persis seperti kita ke gunung apa? Lupa gua. Bukan, yang sebelum itu Gunung Salak ya? Gunung Salak. Iya. Oh ya. Tapi habis itu kita bubar nih, Dam. Iya, langsung cabut ya. Ntar kalian tahan ya di sana ya. Iya. Tapi Gua Coach masuk Atas dari ini sisi. pernah lihat prajurit-prajurit gitu yang Saya dari nggak laut. punya kemampuan seperti itu. Oke. Really, seriously. Aku cuma bisa ngerasain coba di situ. Ngerti nggak maksudnya? Langsung kabur nih ya. Terus pokoknya Iya, situ dulu, Taruh, jangan taruh. yang lain, terus itu dulu. Iya, deal. Menarik sih, menarik. Jess, prajurit-prajuritnya agak itu prajurit sih kayak pakai Prajurit, topi-topi prajurit gitu ya. Oke. Kamu masuk Jess, kakak masuk belakangan. Oke. Oke, balik lagi ya. Kalian semua di pantai dulu, agak melayang ke atas ya. Guys, tapi emang nggak kalian apa-apa nih melayang. kita kayak begini di sini. Maksudnya cari masalah banget gak sih kesana? Kita kan cuma lempar sesuatu, Jis. Gue juga ngerasa nggak tahu lagi pengen Enggak, iseng mendingan aja. gini, mendingan itu karena selalu rutin akan ada quote unquote mengambil tumbal ya, misalnya mengajak Ya. dan tipikalnya sama gitu, laki-laki usianya around segitu, dibawa ke situ untuk apa? Itu karena kan beberapa nggak mau diajak pulang. Transaksi.
Iya. Udah itu doang. Transaksi jiwa. Iya. Jadi gini aja Transaksi. Bang, culik dulu satu, tanya, baru bom. Culiknya bawa ke sini aja. Oh iya boleh. Bawa ke studio ya. Oke. Culik. Siapa yang mau nyulik? Deng, kita bener-bener bermain Tuhan banget ya. Apa-apa biar seru. Aku penasaran. Tapi abis itu kita langsung balik ke sini dan buka mata ya. Iya. Oke, Itu jin apa ya? hold on. Ya Tuhan, izinkan aku Tuhan. Oke. Gue pakai tali ya bentar. Dapat dam, gue satu dam. Dapat. 1, 2, 3. Wah, gagal. cari lagi. Nggak dapet. Dia sanggup melarikan diri. Jangan sampai lolos tuh, nanti dia langsung nyariin alarm. Guys, Udahlah gua hantem aja udah tanggung udah. Ya kecemplung. 1, Oke. 2, 3. Kena satu sisi doang tuh yang sisi sana. Udah gue balik ya. Bangsat, kita besok datang lagi. Udah balik ya. Untung aku nggak ikut. Terakhir terus belum keluar. Pada iniin senjatanya sih. Keluarin senjata. Udah pada steady ya? Udah steady lah. Wah, ngejar. Gua coba. Iyalah. Ngejar. Tuh kan. Balik. Udah putus. Gua kasih visualisasi ya. Ibaratnya kayak ini ada jin berbaris atau gimana. Gua gak tahu lagu ngapain. Tenaga gue tuh kayak ngehantem pasir atau gimana, pasir berhamburan. Wah, gitu mereka anjing apa nih gitu kan. Ada serangan gitu ya? Iya, dipikir ada, tapi gue nggak meluk kayak mereka, cuma kayak ngebubarin mereka aja. Iya. Kayak lu ada semut tiba-tiba di gitu loh. Jadi gak ada yang gitu. bisa diculik nih? Nggak, tadi gagal gue nyuliknya. Kayak nggak diizinin deh. Memang Udah begini, udah. Tapi pas gue tarik kerasa nggak kekunci sama gue. Nggak kekunci, lepas. memang transaksi ini sih. Tapi yang kalau kalian rasa ya, yang tadi dari Mas Weta bilang gitu kan, selalu polanya sama cowok gini. Itu apa sih? Emang itu sebuah bentuk penumbalan atau emang ya udah mereka aja, emang makanan mereka gitu, kegiatan mereka? Kayaknya Cewek sering loh ke atas loh. Cewek juga? Enggak, maksudnya cewek yang tadi aku bilang pakai mahkota emas itu suka ke atas. Stop. Cek. Kayak ada satu yang masuk ke laut, kayaknya ngelapor. Ya, Cek. biarin aja. Justru biarin tahu aja. Kita maksudnya. harus cut. Kayaknya dia tahu kita deh. Terakhir sebelum gua agak lambat kaburnya kan. Pas gua lambat kabur sambil gua Dia lihat ngeliat muka lu gitu. Enggak, mereka tuh tahu pada ngumpul di spot kita berdiri. Gue nyerang Di dari pinggir jarak pantai. jauh loh. Iya, di pinggir pantai. Di situ. Dia ke situ rombongan, terus ada satu yang ngerasa kayak dia mikir bahwa itu kita. Mereka tahu dari mana? Gue nyerang dari jarak jauh banget. Nggak tahu pas lo mungkin narik atau gimana, gue nggak tahu. Tadi Kayaknya pas cuman gua kita ngelaso doang deh itu yang ngerusuh. kayaknya. Jadi udah kesebar gak sih tiap kali ada yang ngerusuh udah pasti nyalainnya DA gitu. Gue tadi membuat kesalahan sih. Gue nggak yakin gue bisa ngelaso ngikat nggak. Tadi pas keikatnya udah begini kan, lu lihat kan. Tapi pas gue tarik lepas kayak sanggup dia. Kayak gue narik angin puff hilang. Nah di situ udah nyemplung udah lah jelek diger gitu. Terus anginnya berterbangan. Nah dan mungkin gara-gara gue mereka tahu siapa. Tapi kebanyakan di situ tuh eksistensi cewek sih. Iya kan? Iya nggak sih? Iya bener. Cewek, pasukannya pun juga cewek. Pasukan cewek. Gue kira Lebih ke cewek. kayak di film-film doang ya, apa emang iya sih yang ini. Bentukannya gimana bentukannya? Iya nggak pakai ini, buka sininya. Nggak pakai. Enggak. Gue Harusnya nggak pakai. meliatin itunya ya. Sorry aja bang. Kita Nggak minat soalnya. tontonan kita beda nih bang ya. Nggak minat. Gue Naruto One Piece bang ya. Tontonan gue nih masih. Aksesorisnya juga emas gitu. Iya, kelat bau. Pakai topi kok, topi apa ya? Topi prajurit kali nggak ngerti lah. Tinggi? Topinya maksudnya topi tinggi gitu apa cuma kayak lu gitu fedora atau kayak jangan pakai itu deh. Guys, Pakai MLB bukan? yang tadi aku bener-bener ngebayangin MLB bucket hat. Terus kenapa? Jadi kan yang tadi aku bilang apa sih, vision itu kan masih aku gali terus kan. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa? Yang aku lihat yang ada pasukan di air dan yang cewek ini, terus ada jin cewek juga dari daratan. Nah jin cewek ini masih satu lini sama yang ijo-ijo juga sih. Satu Ya, ini. pastilah. Masih satu kayak Satu lini tapi dia cabang kayak kerajaan cabang kali. gitu. Tapi dia di Seseorang daratan. ya mana mungkin sih gegabah. Kalau nggak ada hubungannya pasti ada hubungannya dulu sama cium tangan lah sama Godfather-nya. Iya sih benar sih. Tapi pusatnya ijo-ijo itu sebenarnya di mana sih?
pantai selatan? Jujur gue belum tahu banget sih bang. Kita butuh Takutnya cari bukan tahu di situ. Gue makanya gue lagi nyari tahu. Nanti lah kalau gue dapat informasi, gue akan kasih tahu. Mungkin kita bisa announce juga lah. Mungkin buat teman-teman The Clients atau para noise semua di sini yang kita sih sebenarnya nextnya mau ada penelitian lebih ke arah ijo-ijo nih, ya kan? Mungkin bagi yang tahu dari segi budaya, ya kan, cerita budaya ataupun yang juga tahu secara supranatural, boleh DM gua aja lah, DM DA jangan dicek. DM gua atau enggak ke kontak personnya DA, nanti coba chat ke gua deh. Tentu aja kita bisa main-main ke Jakarta ya kan, kita undang ke Jakarta. Kita coba bercerita lah di situ lah. Kita juga pengen meneliti nih. Jadi kita kan mungkin Mas Weta baru tahu juga nih kan DA kan ya. Maksudnya ya kita agak-agak against. Normal sih, dia tuh normal Mas Weta. Kampret. Normalnya kadarnya ini kan. Iya, ya gitu. Jadi Understood. nah, kita menganggap semuanya tuh bukan semua ijo-ijo ya, mau yang katanya kan ada yang baik ya kan. Ada yang ibu ya mana. Tapi ya kita menganggapnya itu ya kadang-kadang ya bukan kadang-kadang. Udah pasti kubu kiri lah. Sekarang gini bang ya. Gue kan meriset. Para pelaku yang berkiblat ke sana orangnya pada nggak bener kok. Oknum manusianya, kalau gue rasa, walaupun dia setelannya mungkin agamis gitu kan atau apa. Karena berarti mencampur akidah kalau betul. Beberapa yang berpedoman di sana nyantet juga kok. Gue kan dulu kan banyak berkecimpung dan ngobrol sama banyak orang yang pelaku yang kesana gitu, pedomannya. Mereka open jasa nyantet kok. Open jasa tarot nggak? Nyantet. Tarot lebih nggak? Tarot enggak? Tarot juga mungkin maksud gue percaya pasti ada juga kan yang praktisi tarot juga kan. Tapi ada dua tarot Mas Wil, ada psikologis, ada supranatural. Kita harus pisahin. Nanti kita dimarahin soalnya. Iya, praktisi tarot supranatural ya. Ada kan banyak, juga, yang kiblatnya banyak ribuan kan, nggak menutup kemungkinan ada praktisi tarot juga kan. Ada enggak kan gue mau nanya, ada tadi ada open jasa santet tarot. Dan mereka open santet. Ada yang open BO juga enggak? Biasanya ada, bener kan? Biasanya ada yang berkiblat untuk ya susuk biar ini itu Tadi Kak Sweta bilang tuh tumbalnya jiwa cowok. Yang terakhir itu begitu, ceritanya ibu saya yang gitu. cerita. Makanya ibu saya itu kalau nih ke Lembu Purwo jangan, yang lain aja gitu, jangan ke Laguna ya gitu. Pasti dilarang kalau sama ibu ya. Saya anak baik nurut ibu ya udahlah. Demen nih kalau jidan gue antar ke situ nih. Jangan, dia pun juga milih. Sana khilaf juga pilih-pilih ya. Ini kayaknya sudah terlalu kotor. Jadi gue malu bang, kagak bisa juga bang masalahnya. Lu sama gue tuh bersih bang. Lu sama gue tuh bersih. Maksudnya bersih? Bersih. Dia nyarinya biasanya yang taat-taat. Kita banget itu. Iya, ya itu maksudnya kan terpilih sebagai Mas Kebumen lah istilahnya ya. Itu kan pasti dari sisi prestasi mungkin juga bagus. Dia nyarinya berkualitas mungkin ya. Ya. Betul. Makanya jangan khawatir, Bo. Kamu main aja. Jangan khawatir dan. Main aja nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Weta mau ke situ nggak apa-apa sih. Ya aku sering ke situ. Maksudnya aku selalu ke situ maksudnya. Dari dulu kalau syuting buat video Karang Taruna, aku selalu pakai situ karena ya estetik aja gitu loh. Sering nggak dengar kata-kata ibu juga, jadi jangan ke sana lah. Ya aku suka ya, paling bagus itu. Gitu. Bagus, tempatnya bagus. Bagus banget. Indah banget lihat. Mau tanya. Ya. Sorry random. Iya. Pernah ada legenda yang selatan itu kendaraan lautnya penyu atau kura-kura nggak? Waduh, aku belum pernah dengar. Ntar barusan ada yang nyerang aku jarak jauh, terus aku patahin senjatanya. Ini aku coba cari memori. Berarti kan dia udah tahu Mas, nyampe kan ke sini. Kayaknya kendaraan mereka secara astral penyu, sejenis penyu deh. Bisa aja. Yang jelas mereka udah tahu sih kita, makanya dia nyerang lu. Itu pantai favoritku. Malah lebih seneng aku ke situ. Memang indah banget sih. Bagus banget itu syuting. Nanti lah tak kasih lihat ada video yang shoot di situ, best sudah. Kelihatan tuh. Pantai selatan itu ini aku mau ngomongin logika aja ya. Kayak kan terkenal kadang-kadang ada korban, berbagai korban, entah tergulung laut atau apa kan. Nah, secara topografi lautnya itu bawahnya tuh karang atau gimana sih? Oh, bukan. Jadi gini, kita lihatnya ada dua tipe ya. Kalau hampir 80% itu pasir dia dan nanti agak-agak ke barat. Ini ngomongin Kebumen dulu ya. Yang saya tahu gampangnya dari tadi ya Lembu Purwo itu masih pasir, nanti udah mulai agak ke barat tuh ke daerah-daerah Pantai Ayah, namanya daerah Ayah. Itu udah mulai kerikil-kerikil tuh dan pecahan apa ya itulah namanya, pecahan
kerang. Ya, jadi membahayakan kaki sebetulnya. Nanti pas sudah agak ke sana ke barat itu karena kan dia udah lipatan, daerah lipatan itu banyak sekali karang tuh. Dan nanti ke sana lagi pasir lagi. Sangat berbeda dengan pantai di Wonosari, Yogyakarta yang lebih banyak karang sehingga di situ pecahannya pecahan kerang yang jadi pasirnya putih. Kalau yang di daerah Kebumen Selatan itu pantainya pantai pasir yang biasa dan itu buat melaut ya karena kan langsung samudra selatan itu lurusnya udah nggak ada lagi langsung kutub selatan nggak ada lagi kutub selatan udah nggak ada lagi pulau di sana itu. Jangan-jangan istananya di kutub selatan bang? Bukan. Gua nggak tahu bang. Bisa jadi pasirnya ada yang putih tadi katanya. Ada kayak tekstur kaca. Ada teksturnya gitu betul ya? Itu daerah-daerah Kebumen Barat itu. Itu udah mulai Kebumen Barat. Daerah Pantai Ayah gitu. Ya bagus juga itu tempatnya bagus banget. Dan di situ biasanya jadi kalau di daerah tadi yang saya sebut Pantai Bocor namanya apa lagi aku yang lupa. Daerah Bocor itu yang selatannya tadi Rumah Sakit Persis itu dulu sempat ada beberapa perahu tuh untuk melaut. Sekarang udah nggak ada. Dia hijrah terus ke arah barat di daerah Tanah Pasir, di daerah yang sekarang tuh terkenal Pantai Mercusuar tuh Karangbata. Di situ Pantai Serati itu di situ buat melaut itu karena ada TPA-nya. Ada tempat pelelangan ikan itu sih. Karangbata ya. Di Jakarta juga ada tuh melaut juga, Kalibata namanya. Kalinya ya kalau itu karangnya. Benar, Kalibata. Itu juga melaut itu. Lucu itu nggak lucu maksudnya. Iya lucu. Ayo dong ketawa. Justru gak usah direspon. Gila kita kalau ngerespon gitu kan. Aku dengan menghormati aja ketawa. Itu lucu sih mas. Itu lucu banget sih. Itu baru lucu. Mari kita pulang. Gitu. Oke, nah jadi next mungkin kayak Mas Weta nih. Tadi dari perjalanan kita tadi apa nih yang dirasain Mas Weta sendiri? Saya rasa semua yang tadi dicobain di sini ya itu sudah saya dengar sebelumnya. Maksudnya saya udah tahu lah maksudnya kalau di situ kayak rumah sakit contohnya. Memang angker, tapi ya konteksnya tadi tidak mungkin lah orang melakukan, bukan tidak mungkin, tapi sangat kecil probabilitasnya orang melakukan sesuatu ritual yang berhubungan dengan penumbalan, pemujaan di saat rumah sakit itu sedang beroperasi, kecuali dia punya privilege. Either ya saya tidak mungkin menuduh, tapi paling tidak punya privilege. Setelahnya baru mungkin itu. Jadi kan pas kosong, ya unguarded lah ya, nggak ada orang, nggak ada yang jaga, orang bisa melakukan macam-macam di situ. Itu otomatis layer persepsi ini kan kosong nih, tercipta persepsi, energi naik semua di sini. Udah mewujud manifestnya banyak banget itu udah. Nah, itu yang bikin nggak sehat itu. Itu yang saya tentang sebetulnya. Saya nggak suka orang-orang menciptakan persepsi-persepsi. Ya jadi quote unquote balik lagi sih. Jadi ke prinsip kita kan jadinya ngapain sih gitu. Enggak, jadi malah aneh-aneh gitu ya. Iya, dan ya itu saya kadang-kadang saya nggak secara langsung punya kemampuan kayak gitu. Tapi kan ya seperti yang saya pernah ngobrol ke beberapa orang sebetulnya, termasuk Bang Adam juga tadi ngobrol-ngobrol. Dari mana sih visualisasi itu kan setiap kali saya nulis cerita, bikin webtoon apa segala macam yang mengonfirmasi orang-orang yang punya kemampuan yang sama. Kok valid? Padahal saya nggak pakai referensi yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan jadi question mark besar ya. Itu kenapa Bang Adam Mas Weta bisa kayak gitu? Ya basically memang Mas Weta tuh sensitif bang, sensitif. Nah ditambah lagi memang di belakangnya dia itu ada entitas eksistensi yang memang selama ini ngebantuin dia untuk melakukan sebuah karya. Jadi ada yang memberikan informasi, intuisi. Ya intuisi. Mungkin Mas Weta belum maksudnya belum banget, tapi ada dalang yang memberi informasi itu. Ada dalang, ada pelakunya. Bukan Mas Weta sendiri yang mikir. Gitu. Karena jujur manusia yang normal banget harusnya nggak bisa dapat informasi melebihi yang seharusnya yang Mas Weta. Kalau manusia normal, nah karena ini ada eksistensi yang memberitahu banyak informasi, maka itu Mas Weta tuh banyak informasinya, gitu. Ini bukan yang pertama ngomong ini. Menurut saya kalau ketemu orang, kenapa ini bisa akurat, gitu. Saya pernah ada gambar satu objek, nggak ada hubungannya, saya iseng aja gitu loh. Tapi di another time itu ada di Bali gambar ini sama persis gitu di sebuah. Saya nggak pernah ke situ. Dan bener sama bentuknya kayak gitu. Harapannya disangka saya nyontek malah.
Maksudnya, enggak benar Iya, saya iya, tuh iya, iya, saya bikin cerita sendiri bahkan. Dikiranya malah kayak jiplak gitu kan. Iya, maksudnya lu enggak referensi dari bukan mana. aku tuh bikin sendiri itu tahun 2007 di era internet mungkin belum terlalu in lah. Iya, saya tipe yang nggak pernah nyari referensi yang gimana gitu loh. Dan ada partner saya yang di Bali bilang juga kecintaanmu pada culture itu tidak melulu karena pure karena suka gitu, tidak bisa dadakan. Maksudnya emang itu ada yang ngebantu kamu untuk mencintai karena ada rootsnya di belakang yang memang terikat sama culture itu gitu. Oh begitu. Tapi emang ada turunan ya kayaknya. Untuk silsilah gue belum tahu banget, tapi yang jelas itu Mas Sweta nggak bekerja sendiri, jadi ada yang membantu. So far masih aman sih, gue lihat belum ada yang kayak ekstrim dia pengen berniat jahat ke Mas Sweta sih, gue belum ada sih. niat itu, belum ngebaca itu sih. Gitu. Aku nggak tahu kalau Mas Sweta nanti kontrak ya mungkin beda cerita. Oh karena ini bukan dari Mas Swetanya yang minta Iya, ya. gitu. Jadi aman ya. Oke. Jadi guys, kalau kalian membaca ataupun menikmati karya-karya Mas Sweta itu tuh lebih dapat banget, real banget karena emang ide-ide, imajinasi ataupun dalam bercerita itu tuh emang real horror. Apakah kalau kayak gitu jadi berminat pindah genre ke romance gitu mungkin? Romance kan udah bro. Oh udah? Udah, Oh, Gris dan Jingga justru lo romance itu lebih laku. Benar, setuju. Serius. Tapi pas di genre horror ini lebih dapat banget kan ya Mas? Iya, saya lebih suka. Maksudnya saya lebih into horror dan satu lagi genre pendekar. Bukan genre pendekar tapi konten pendekar. Kan di situ otomatis memuat culture. Nah itu di situ sebetulnya. Jadi banyak orang yang rasa padahal saya biologi kadang-kadang mikirnya kayak misalnya kenapa kursi-kursi zaman dulu itu tidak ada sandarannya karena kan supaya ingin terlihat tampan kayak gitu. Sehingga saya bikinnya otomatis kursi-kursinya seperti itu. Diasumsikan lu bisa ngelihat ya. Bukan, itu kan dari sumber sejarahnya yang kayak gitu. Jadi saya tidak terlalu suka apa-apa langsung dikaitkan klinik dulu gitu loh. Meskipun betul ya saya mengonfirmasinya dari beberapa orang karena ada banyak hal yang dia tidak pakai reference tapi bisa rujukannya bisa sama yang kayak gitu-gitu. I see. Gitu sih kurang lebihnya. Ngomongin soal karya terbaru dari Mas Sweta juga nih yang berada di Noise juga. Ini bercerita tentang apa sih Mas Sweta yang judulnya adalah Journal of Terror Kelana Season 3 nih, Maut di Tanah Lembayung. Ini tentang lebih ke village juga atau apa nih? Kayak aku bacanya premisnya KKN nih, tentang si Prana nih karakternya KKN. Itu sebenarnya urutan, maksudnya waktu kami ngobrol sama Noise kan saya ngambil timeline Journal of Terror kan ada multi platform. Maksudnya ada novel, ada komik, ada web series tadi yang udah duluan, mini series. Nah, yang terakhir ini audio series. Saya bingung ngambil timelinenya. Kalau yang novel sama komik itu SMA, Prananya, karakter Prana. Yang di mini series karena yang main Dikta udah umur 20-an, tak bikin umur 22. Nah, ini in between-nya. Pas dia masih kuliah. Season 1 dia udah tingkat 1 akhir. Tingkat 2 akhir. Tingkat 2 lah, sorry lah. Yang kedua tingkat 2 akhir, yang ini kan tingkat 3 mau KKN. Jadi sebenarnya urutan sebetulnya. Nah itu terus baru tak lemparin kemana ya. Tapi ini ngomongin teknik penulisan aja ya sebetulnya. Kalau yang season 1 itu saya udah ngebahas tentang naik gunung dan settingnya di Jawa. Yang kedua tentang pemujaan iblis gereja setan lah. Wah itu cocok banget tuh sama dia. Dan itu di Indonesia Timur kan. Saya ngambilnya di daerah-daerah waktu pertama kali Katolik masuk Portugis misionaris. Nah terus habis itu yang sekarang karena data dari yang diterima kepada saya dari Noise ya, itu yang season 2 tuh temanya mungkin terlalu berjarak. Kurang relate lah istilahnya. Baru yang ketiga saya coba pilih yang balik lagi back to the roots lah istilahnya, yang orang banyak ngalamin. KKN kan tentu banyak orang yang ngalamin. Betul. Terus saya ambil budaya yang dekat, karena kemarin sudah Jawa, saya ambil Sunda. Itu dari situ berceritanya di situ. Cuman yang menarik itu, jadi skill setnya Prana itu tak upgrade mengenai dia. Pertama nggak bisa astral projection, baru belajar astral projection di season kedua, baru belajar stealth mode di season ketiga. Dia men-tone down kemampuan supaya tadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi stealth, istilah stealth tuh apa ya? Kalau bahasa Jawanya ilmu sirap. Biar kelihatan kayak orang biasa. Invisible. Aji Halimun. Kayak Halimun. Pangelimunan ya namanya. Pokoknya intinya dia benar-benar jadi stealth, nggak kelihatan. Kalau kita astral project kan kita nyala nih badan. Gimana caranya nurunin kadar cahayanya deh. Jadi dia bisa jalan-jalan dengan tenang. Dengan tenang. Dan bisa teleport tanpa mental di satu sisi gitu. Kan ada orang ya
Kan udah pernah banyak yang orang mencoba Astral Project dia nggak punya guardian buat bodinya, keluar balik-balik udah nggak bisa. Dari apa yang dia ucapin, orang biasa nggak akan ngerti ini, Bang. Oh, gitu. Ngerti nggak? Jadi itu dari yang belakang. Iya, ini nih pengetahuan yang memang nggak biasa atau umum orang ketahui sebenarnya. Tapi dia tahu, gitu loh. Itu yang buat gue kayak ini yang di belakang informasi bagus-bagus. Itu dia kenapa Journal of Terror dan juga karya-karya horor Mas Sweta terus keren-keren Dibilangnya semua. akurat, dibilangnya. Ya saya kan nggak Artinya tahu. juga oke. Yang ngelihat sana saya kan cuma oh gitu ya udah confirm kayak gitu aja. Benar. Jadi season ketiga ini ya fokusnya memang di saat situ tadi dan memang saya ambil tema tentang penumbalan klasik sih sebetulnya. Cuman saya udah geser pelan-pelan supaya tidak apa ya. Season 1 itu udah banyak hantunya, setan lah istilahnya. Banyak hantu. Yang kedua udah mulai iblis kan, pemujaan iblis. Yang ketiga ini saya buang, nggak ada setannya, wujudnya nggak ada, apa segala macam. Dan ini genrenya udah saya geser pelan-pelan ke pengungkapan, jadi detektif. Oh, detektif. Sesuai nama kalian. Widih. Bisa kali collab nih. Komik. Oh, boleh lah. Deal. Doakan The Client salaman di mention terus ya Mas Wetanya ya. Astral Boy atau Golden Astral? Balik lagi. Itu beda. Kalau gitu nggak boleh disayangin. Nanti jualnya di Lebak Bulus. Yang lain ada kamu ya, Bu? YTTA kalau gitu. Dulu zamannya lu Lebak Bulus pernah nggak sih? Oh, lu kan anak barat sih ya, bukan anak selatan. Iya. Anak selatan nyarinya di Lebak Bulus. Pasti kalian tahu kan, komen di bawah. Oke, jadi buat kalian yang kepo sama karyanya Mas Weta, langsung aja nih dengerin Journal of Terror Kelana Season 3 Maut di Tanah Lembayung yang sudah tayang hanya di aplikasi Noise mulai 28 Juli 2023, which is udah tayang dong ya. Dan perjalanan KKN Prana dengan 12 teman kuliahnya di Desa Cilambayung. Nikmati kisahnya dengan sensasi binaural. Langsung dikoreksi. Binaural audio. Dan juga ada fitur videonya nih. Jadi sensasinya tuh lebih dapat banget ya Mas Weta ya. Dan Journal of Terror Season 3 ini tayang setiap hari Selasa dan juga Jumat. Dan subscribe katalognya biar gak ketinggalan episode terbarunya. Nikmati seluruh video hanya di Noise Premium. Subscribe Noise Premium sekarang juga. Dan download aplikasi Noise pastinya buat nikmati audio series Journal of Terror, Kelana, dan berbagai macam konten audio lainnya. Dan pastinya kalau kalian ngikutin konten kita juga ataupun live noise kita, pasti kalian sudah mulai aplikasinya dong, sudah punya kan. Nah, kalian coba deh iseng-iseng langsung aja ke Journal of Terror nih audio seriesnya. Udah ada season 1-2 udah ada ya? 1-2 udah ya bisa di-unlock. Bisa di-unlock. Nah, langsung unlock aja yang penasaran. Pasti nih kualitas season 3 lebih oke banget karena tadi binauralnya itu ya. Jadi sensasinya tuh lebih dapet banget. Dia kayak surround, jadi kayak surround ya, tapi pakai headset. Nah, ya, jadi biar lebih berasa banget kalian bisa menikmati karya dari Mas Weta Journal of Terror season 3 si Kelana ini gitu. Nih kayak yang baju gue pakai. Asik. Sah. Wah, yang promo kok dia sih? Sah. Aku malah enggak. Gue pakai loh. Iya nih. Gue malah nanti ya transfer ya. Oke, siap. Ngomongin. Sengaja hari ini mau collab sama Mas Weta, langsung pakai bajunya. Oke, nanti. Karena gue datang kemarin pas ke premiernya ya kan. Premiernya gue datang dan itu keren banget dan di bioskop juga pula kan, itu berasa banget sih. Buat kalian yang punya imajinasi tinggi juga, kalian dengan audio series kalian bisa berimajinasi juga nih dengan suara-suara tersebut. Apalagi ada bantuan videonya juga Mas ya sekarang ya. Tapi saran saya maksudnya nggak harus ada video pun, merem juga itu udah berasa banget. Iya, bermain di imajinasi sendiri lebih bagus. Betul. Buat kalian mungkin yang belum tahu perjalanan Kelana ini, boleh unlock season 1 season 2-nya biar lebih tahu rootnya. Rootnya. Siap. Kalau kayak gitu Mas Weta, terima kasih banget. Wah, sayang dong, terima untuk kasih. collab hari ini luar biasa banget nih sama salah satu kreator besar. Semoga kedepannya bisa collab yang di platform berbeda. Yes. Platformnya maksudnya bukan noise ya. Maksudnya media yang berbeda. Mungkin tadi tuh komik boleh. Tapi collab dengan noise bagus ya. Jadi jangan lupa dengerin noise terus. Mumpung ada orang noise di belakang. Ada transferan tambahan. Oh iya. Jangan lupa. Temen gua. Bukan temen gue. Dan lihat tuh keren kan noise kan. Jadi buat kalian ya kan, ataupun brand-brand lain yang mau collab bareng dia juga bisa. Nanti ada meja di sini, kita beli khusus nanti ya. Kalian brand-brandnya bisa ada di sini ya kan. Jualan yang lain.
Atau kalian punya kenalan agensi atau kalian agensi sendiri pengen kerja sama dia, boleh. Ya kan, langsung aja kontak gue. Nomor CPDA, ya kan? Betul. So sekali lagi terima kasih Mas Ya, Sweta saya jauh-jauh dari berterima Bandung. Ya. Terima kasih untuk collabnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin bisa collab lagi ataupun bertukar sharing-sharing info-info juga. Kita lihat nanti. So buat kalian terima kasih Paranoise dan juga The Clients. Atau ada fansnya Mas Sweta namanya apa? Enggak ada. Swetalisius. Swetalisius. Apa itu? Ya bisa jadi mungkin ada gitu kan ya. Nah pastinya sekali lagi terima kasih buat Bro Willy, Jesselyn, Bang Adam dan juga Aileen. Dan semoga kalian suka dengan konten kita kali ini. Kita hari ini lebih ke arah menguak dengan ya Indonesia culture lah ya. Tapi balik lagi sih, kalau poin dari yang gue dapat, kalau gue kumpulin semua, ya masa-masa itu di 80-an atau 90-an atau 2000-an sekarang, mungkin cerita itu tidak seberkembang sekarang karena adanya media informasi yang lebih deras banget di era-era kita sekarang. Tapi balik lagi, semua hal-hal yang berbau klinik atau apa, coba kalian olah lagi karena mungkin tidak semua hal tersebut nyata kalau kata Mas Sweta. Bisa kalian logikakan, tapi namanya juga mistik ya kan. Klinik, ada yang bisa kita logikakan, ada yang tidak. Tapi ambil aja yang bagusnya, yang positifnya. Buat yang negatif-negatif, nggak usah dipercayalah. Kita pengen aja pakai logika. Setuju nggak? Yang bagusnya apa ya? Gue bingung. Nggak tahu juga Penyesatan sih. semua sih. Bagusnya gini loh bang. Kalau misalkan kita galau atau apa, ya itu kan ada yang deket. Nah itu kan bagusnya. Mendingan kita berpikir positif. Jadi yang itu nyingkir gitu loh maksud gue. Bener nggak? Nah, jadi ada yang positifnya juga gitu. Galau. Ya gini deh, kalian lagi galau terus ke rumah sakit tadi, kira-kira bakal ditempelin nggak? Tempelin lah. Itu Oh apa sih dibisikin, itu? ayo sini ditusuk aja ditusuk. Ya kan? Ditusuk apa? Ditusuk apa? Akupunktur maksudnya akupunktur ya. Akupunktur. Gitu, ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan pastinya Journal of Terror Season 3 di Noise, aplikasi Noise pastinya, dan juga live kita di setiap Kamis jam 7 malam. Ya kan, di Noise, aplikasi Noise. Dan sampai jumpa di episode-episode kita selanjutnya. So sampai jumpa, salam detektif astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa, bye-bye. Nih jadi properti kita kan bagus. Ya. Suara apa ini? Nah, gue di mana? Apa ini desa Cilambayung? Hah? Orang-orangan sawah di hutan. Hah? Apa itu? Rumah siapa ini? Tidak akan melepaskanmu. Mana tertumbal untuk tanah ini? Tanah ini butuh dari kita. Lo lagi dengerin apa sih? Ikuti petualangan audio series Journal of Terror Kelana Season 3 dengan binaural audio dan fitur video. Mana tidak akan bisa keluar dari sini. Audio series Journal of Terror Kelana Season 3 Maut di Tanah Lembayung hanya di Noise. Mulai dengan Noise Premium sekarang.